pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Lebih kuat lagi, Shalom. Yang pada pagi hari ini bersuka cita bernabarkan hati kita tinggi. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan dengan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih lagi menikmati hadirat Tuhan di pagi hari yang indah ini, mari kita buka Alkitab kita mau baca di dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25. Keluaran di pasal yang ke-23 ayat yang ke-25, kita mau berbaca bersama-sama mulai dari Keluaran pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Dia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kita mau siapkan hati kita, kita mau siapkan pikiran kita mau menikmati hadirat Tuhan, kita mau agungkan namanya, kita mau masyurkan kebesarannya. Mari kita sediakan hati bersama, kita mau berdoa menyerahkan ibadah kita di pagi hari yang indah ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh Bapa kami berlimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih buat hari yang baru yang Kau nyatakan dalam setiap kami Tuhan. Kami percaya bila Engkau berikan kami hari yang baru, itu artinya ada kesempatan baru pula untuk kami dapat hidup lebih lagi belajar mengenal Engkau, lebih lagi hidup melekat kepadamu, lebih lagi mendekatkan diri hanya kepada Engkau saja Tuhan. Allah kami, Bapa kami, Juru Selamat kami yang dahsyat dan ajaib. Dan di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami yang memuji Engkau, memuliakan Engkau, meninggikan namamu, menyenangkan hatimu Tuhan. Kami mohon agar Engkau berikan untuk menjamah setiap kami, melengkapi setiap kami Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu, biar kami merasakan urapan-Mu, tidak hanya di pergelangan kaki, pinggang gak bau, namun kami mau tenggelam dalam kuasa urapan-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi kami merasakan genggam hangat kasih-Mu menjamah setiap kami Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami di hari yang indah ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan kuasai pikiran hati kami, biar hanya Engkau saja yang disenangkan oleh pujian pribadi yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Satu kali kita berdaulatlah atas segala pujian-pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Dalam kami tempat ini Tuhan, penuhi di dalam kuasa urapan-Mu, karena kami percaya di mana Tuhan di orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan ke akhirnya. Hanya di dalam otoritas dan kuasa tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama yang berkuasa di atas segala-galanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menikmati hadirat-Mu lebih dalam lagi. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, kami mau sembah Kau, karena Kau Allah kami yang dahsyat dan ajaib, yang kami percaya Tuhan. Karena sembah Kau, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau terangi jalanku saat gelap dada. Kau berikan kami jalan, beriku cahaya pengharapan. Kau berikan keamanan-Mu, Kau beri berkat-Mu saat ku takut, saat ku takut. Beriku damai, beriku damai dan kekuatan.
berkat hadirat kekuatan kami. Yang siapa yang memuji Tuhan lebih lagi bersama kita. Mau katakan? Amin. Yang percaya Tuhan selalu bersama kita, boleh tambahkan tangan kita tinggi. Haleluya. Berikan salam bukan tangan kiri, muka belakang, katakan Tuhan bersamamu. Haleluya. Haleluya. Dia Allah Immanuel yang selalu bersama dengan kita. Apapun musim kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari bersama berlaku. Kita katakan Tuhan bersama kita. Apakah dimanapun kita tak pernah seperti
juga bisa dikasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saja dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan berikan terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Sebelum itu mari kita satukan hati bersama kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh Bapa kami berlimpah dengan ucapan syukur buat kasih karunia mujizat berkat-Mu yang Kau nyatakan untuk setiap kami. Tiba saatnya Tuhan, untuk kami mau beri yang terbaik untuk pekerjaan-Mu. Kau berkati setiap taburan kami Tuhan, kami percaya apa yang kami tabur pasti kami tuai, dan semuanya kembali hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami siap memberikan terbaik hanya dalam nama yang berkuasa di atas segala-galanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberikan terbaik bagi Tuhan. Bisa mengatakan amin.
keadaan yang baik, harus dalam keadaan yang sehat sampai Yesus datang kali yang kedua. Tuhan tolong setiap kami, untuk kami betul-betul ketika Tuhan nanti datang dan bertanya, adakah mendapati iman di bumi? Kiranya kami mendapatkan iman itu waktu Engkau datang dalam kehidupan kami. Bapa, berkati setiap kami yang sebentar akan mempelajari dan belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya ketika Engkau duduk di atas pujian umat-Mu dan Kau bertahta di sana, firman Tuhan pasti Kau akan berikan kepada setiap kami. Oleh sebab itu urapan-Mu yang sama, baik hamba-Mu dan semua kami yang hadir pada kesempatan pagi hari ini memampukan kami untuk kami boleh menangkap, untuk kami boleh mengerti apa yang sebentar kami dengar bersama-sama. Berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saya terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Selalu luar biasa pokoknya kalau di Nganjuk ya. Lama kita nggak berjumpa ya Bapak Saudara. Oke, ada satu tema yang kita akan bahas bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini dan saya kasih PPT-nya, boleh dipersiapkan kalau boleh, kalau sudah ada. Kita mau bicara mengenai peperangan rohani, ya. Tapi kita nggak sedang bertempur secara rohani. Gimana itu Pak maksudnya? Nanti kita akan jelaskan. Kita mau bicara mengenai peperangan rohani dulu. Sekarang kita lihat Yohanes pasal 10, langsung slide-nya saja, sudah saya siapkan semuanya. Next slide aja. Yohanes 10 ayat 10 bagian A. Di sana dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Kita boleh baca bersama-sama? Sudah kelihatan? Oke, yang Inggrisnya nggak usah dibaca, pencuri aja kita mulai dari sana. 1, 2, 3. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi orang berpikir kalau bicara mengenai pertempuran rohani itu selalu bicara mengenai setan. Kalau orang bicara mengenai peperangan rohani itu selalu bicara mengenai yang berhubungan dengan yang nggak kelihatan. Padahal tidak selalu. Bisa iya, tapi sebenarnya tidak selalu. Apa yang saya maksudkan? Memang pencuri atau saya kasih tanda kurung di situ, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Betul. Itu yang harus kita waspadai, bahwa ada yang nggak kelihatan di sekitar kita itu bisa mencuri, bisa membunuh dan membinasakan. Nah, apa yang dicuri, apa yang kemudian membuat kita mati dan binasa sebenarnya ada satu yang namanya damai sejahtera. Nah, damai sejahtera yang berasal daripada Allah itulah yang harus terus kita jaga di dalam kehidupan kita. Tapi saya sedang tidak mau bicara itu sebab kita lanjut next slide. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12 mengatakan begini Bapak Ibu Saudara. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Coba disentuh kanan kirinya, apakah ada daging dan ada darahnya? Disentuh dulu, dipastikan dulu. Karena ada darah dan daging, berarti itu bukan musuh kita. Katakan dulu, kamu bukan musuh saya. Katakan dulu. Nah, gitu. Bukan ya. Yang musuh itu bukan yang kelihatan, bukan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus, tulisan Rasul Paulus, dia memberikan sebuah gambaran seperti itu. Tapi next berikutnya, sebenarnya next slide boleh. Waktu saudara percaya kepada Yesus, saudara percaya nggak sih setan ora doyan demit ora dolen? Halo? Percaya nggak? Halo cuma Nganjuk? Oh percaya. Mau percaya gimana ya Pak? Demitnya memang nyontoh ya Pak? Ada ya Pak? Nyentuh nggak sama hidup saudara? Siapa yang suka TikTok ngikutin itu? Siapa itu? Ki Roso. Ki Roso itu. Saya lupa deh. Orang Nganjuk kalau nggak salah. Bukan kira-kira sopo, bukan. Nggak ada beneran itu. Dia dengan pencak silatnya dan lain sebagainya gitu. Nah, saudara, kalau saudara percaya sama Yesus, saya sangat percaya, saya sangat yakin setan ora doyan, demit ora doyan. Karena apa? Karena ada ukupan darah Yesus Kristus. Tidak sampai di situ aja. Di perjanjian lama saja, kalau setan nggak diizinkan, nggak berani nyentuh anak Tuhan. Contohnya siapa? Ayub.
Kan bilang kan, karena Tuhan pagari aja, coba kalau Tuhan pagarnya cabut gitu. Jadi nggak berani tuh nyentuh gitu. Jadi ternyata waktu kita bicara mengenai peperangan rohani, tidak melulu bicara mengenai setan sebenarnya. Meskipun ada hubungannya, tidak selalu berkaitan dengan roh jahat, meskipun kadang-kala ada. Memang ada, faktualnya masih ada gitu. Ada yang orang sakit karena diguna-guna, memang ada. Itu memang harus kita percayai gitu. Ada yang begitu. Tapi kalau sudah di dalam Tuhan, kalau masih sampai ada, itu berarti ada sebuah tanda tanya. Kalau masih ada masuk di rumah kita, apapun bentuknya, entah santet, entah apa, entah kembang 7 sentaman dan lain sebagainya, bisa masuk dan tembus di rumahnya orang Kristen, ada sebuah tanda tanya. Pertama, mungkin diizinkan Tuhan. Kedua, mungkin karena kita buka celah, sehingga kemudian masuk dalam kehidupan kita. Padahal peperangan rohani ada yang lebih lagi. Apa itu? Nah, kita buka 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Belum lihat tadi. Nah, itu firmannya bilang begini Bapak Ibu Saudara. Semoga Allah damai sejahtera. Sejak awal Tuhan memberikan damai sejahtera buat orang percaya. Makanya Yesus waktu naik ke surga, yang besok hari Kamis saudara memperingati naik ke surga, kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Yesus Kristus itu, dia sudah bilang begini, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Nah, damai yang sejahtera itulah yang ingin dicuri, yang ingin diambil, yang kemudian ingin dibunuh dan dibinasakan. Makanya tadi hati-hati di Yohanes 10 ayat bagian 10a. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang ingin dicuri, apa yang ingin diambil sampai kita binasa? Damai sejahtera, ketenangan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga, kita baca bersama-sama tulisan merah 1, 2, 3, roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, besok saya menguji 4 mahasiswa sidang skripsi. Jadi semalam saya harus membaca sekian puluh halaman. Dan salah satu yang saya uji itu meneliti tentang sakit jiwa. Menurut data mahasiswa saya, data itu kan harus saya uji nanti kan. Di Indonesia itu dari 5 orang normal, satunya itu sakit jiwa. Jangan tengok kanan kiri dan jangan bilang mungkin kamu salah satunya. Jangan. Loh, sakit jiwa itu tidak harus gendeng loh ya, tidak harus di dalam udol loh, tidak harus. Sakit jiwa saudara, stres itu saudara sudah sakit jiwa. Hanya levelnya itu di tingkatan yang tertentu gitu. Makanya besok saya akan menguji dia, gitu kan. Benar enggak pernyataannya, penelitiannya dia itu di Indonesia itu 5 orang dari orang Indonesia, salah satunya itu orang yang sakit jiwa. Gitu. Nah, kenapa saya membahas jiwa? Karena di dalam roh, jiwa, dan tubuh itulah kita. Itulah saya, itulah Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi? Nah, baru next slide. Nah, boleh, slide berikutnya. Ini yang harus Bapak Ibu Saudara ketahui. Ya, kecil memang, tapi saya harus ketahui Bapak Ibu Saudara. Satu pribadi kita, saudara harus percaya ini aja dulu. Maksudnya ini, masalahnya teorinya itu banyak. Ada yang menganut teori monoisme. Monoisme itu manusia itu nggak terdiri dari apa-apa aja. Ya sudah, manusia itu ya manusia. Ya sudah, satu orang ini aja, itu mono, satu. Ada yang percaya dualisme. Dualisme itu manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa. Jadi rohnya nggak ada malah. Nah, kalau kita trikotomi, kita ini yang ini. Yang tadi berdasarkan 1 Tesalonika 5:23 tadi loh Bapak Ibu Saudara, sudah dibagi sama Tuhan bahwa hidup kita yang satu kelihatan ini itu sebenarnya terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ada apa saja? Yuk kita pelajari satu-satu. Dalam tubuh Bapak Ibu Saudara, tubuh itulah yang kelihatan. Kalau saudara sumringah, ya saudara akan kelihatan sumringah. Saudara kelihatan jegadul, saudara kelihatan jegadul gitu. Itu yang kelihatan.
Makanya kalau nganjuk ini muji-mujinya sumringah semuanya, supaya pulang nanti juga sumringah. Ojo nampaknya, wah lunjak-lunjak, kok bejot. Jangan. Karena yang kelihatan itu tubuh saudara. Nah, tubuh saudara itu kelihatan, bisa disentuh, tapi masalahnya belum sempurna. Saudara dicubit masih sakit, berarti saudara punya potensi untuk terus berbuat dosa. Saudara dirasa masih disentuh masih bisa, saudara belum sempurna tubuh itu. Terdapat panca indera, mata yang dilihat, yang didengar, yang dicium, yang dikercak atau yang diomongin, tidak, 1, 2, 3, 4, hidung, siji, loro, telu, papat, 5-nya kulit kita yang dirasa, dan kita sudah bisa merasakan. Itu tubuh saudara. Lalu di dalam jiwa saudara, jiwanya sudah mulai nggak kelihatan. Nggak ada yang bisa lihat jiwa saudara, nggak bisa. Tapi meskipun tidak kelihatan, jiwa bisa merasa, bisa disentuh. Contoh, ketika saudara dikata-katain yang buruk, bisa rasa nggak? Bisa. Saudara dikata-katain yang dibangun, kata-kata yang membangun, bisa dirasakan nggak? Bisa. Ketika saudara dikatakan, ih cantik sekali hari ini ibu, merasa sifat. Betul atau tidak? Karena itu dirasa, itu di jiwa sebenarnya. Bisa disentuh. Nah, ini persoalan. Masalahnya belum disempurnakan juga. Jiwa saudara itu dan tubuh saudara belum disempurnakan. Sempurna bila nanti ketemu dengan Tuhan Yesus. Saudara mau sempurna? Mau? Mau beneran? Harus ketemu dengan Tuhan Yesus. Diubah, jiwa saudara diubah oleh firman Tuhan. Itulah sebabnya kenapa saudara harus beribadah. Itulah sebabnya saudara kenapa harus membaca firman Tuhan. Karena jiwa saudara akan diubahkan oleh itu. Next, berikutnya terdapat pikiran. Nah, ini yang paling berat nih. Teknologi apapun yang terbaru hari ini, termasuk artificial intelligence atau AI, belum pernah bisa mengalahkan isi pikiran Bapak Ibu Saudara. Memorinya itu terlalu gede dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Itu ada di dalam jiwa, ada pikiran, ada kehendak, ada emosi, ada kesadaran, ada personality. Bisa berkomunikasi, saya jelaskan bagian ini. Roh dulu. Roh jelas tidak kelihatan. Roh tidak bisa disentuh. Waktu saudara percaya kepada Yesus Kristus, roh saudara diperbarui. Roh saudara disempurnakan. Saudara bisa kembali kepada Allah. Maka tirai itu terbelah dari atas, terbuka lebar supaya roh manusia yang disempurnakan karena percaya Yesus itu bisa ketemu dengan Allah. Yang berikutnya, roh saudara itu tempat tinggal Roh Kudus. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah? Di mana Roh Kudus tinggalnya? Di dalam roh saudara. Next, boleh berhubungan terus dengan jiwa tapi tidak pernah. Nanti kita bahas yang ini. Lanjut sekarang. Next slide. Nah ini saudara. Waktu kita bicara mengenai peperangan rohani, tidak hanya bicara mengenai setan. Terus percayalah saudara. Mau setan ketok ya muncul, pocongan gitu ya. Kamu bilang ini, macam-macam mau anak Tuhan. Lu ngomong ya. Dalam nama Yesus, ngacir saudara. Mau bentuknya kayak apa? Kita sebut namanya Tuhan Yesus saja. Dalam nama Yesus, pergi. Kecuali ada tertentu itu memang kata Yesus harus ada doa dan puasa. Ya gitu betul gitu. Tapi kalau dengan kerucuk-kerucuk dan lain sebagainya, dengan tuyul, dengan sebagainya, wah, cuma kita bilang pergi dalam nama Yesus, pergi dia. Takut. Tapi bukan itu persoalannya. Yang menjadi pusat peperangan rohani itu di jiwanya manusia. Kenapa kok di jiwanya manusia, Pak? Karena siapa yang mampu menguasai jiwa manusia, ia akan menjadi Tuhannya. Next slide, boleh. Ini, kenapa kok jiwa? Karena di dalam jiwa, di satu sisi, itu anugerah.
Kenapa anugerah? Ada pikiran kita, ada rasa kita, itu anugerah. Saudara bisa menikmati pemandangan kemudian saudara takjub, wow bagus ya, itu rasa, itu anugerah. Tapi di sisi yang lain, sesuatu yang membinasakan, sesuatu yang berbahaya. Kenapa? Karena di dalam jiwa saudara yang tidak pernah bisa diatur, dikontrol, dipegang oleh Tuhan, satu, namanya free will. Gak bisa, kehendak bebas. Tuhan pun gak bisa pegang, Tuhan pun gak bisa kontrol. Sebab sekali Tuhan kontrol kehendak bebas kita, saudara langsung jadi robot. Giwo kabeh, nengen kabeh. Saudara tidak ada pribadinya sama sekali. Free will itulah yang ada di dalam jiwa saudara. Dan free will inilah siapa yang menentukan, siapa yang menguasai, dialah yang jadi Tuhannya. Makanya kemudian Ulangan pasal 28 kalau nanti saudara baca di sana, Lembaga Alkitab Indonesia kasih 2 judul yang besar, berkat dan kutuk. Saudara mau pilih yang mana? Itu di mana pilihannya? Free will. Hidup itu bisa diprediksi. Bukan kita ahli nujum dan kita dukun, enggak. Jelas kok Alkitab kita mengatakan Mazmur dengan ayat terpanjang. Mazmur 119 ayat 1 sampai 176 kalau tidak salah. Isinya cuma hukum, Taurat, prinsip dan lain sebagainya. Tapi barang siapa yang pegang itu jelas itu berhasil. Gak usah dikejar keberhasilan, gak usah diupayakan, gak perlu. Saudara melakukan kehendaknya, saudara melakukan firman-Nya, saudara melakukan hukumnya, sudah pasti prediksinya berhasil pasti. Tapi sebaliknya, jika saudara nggak melakukannya, makanya kan di Ulangan yang tentang berkat itu, jika hari ini kamu mendengarkan suara Tuhan dan melakukan firman Tuhan, diberkatilah kau di ladang, di kota, di desa, buah kandunganmu diberkati, ternakmu diberkati, itu semuanya. Kalau kamu melakukannya, kalau kamu punya pilihan itu. Tapi kalau kita nggak punya, di bagian kutub, terkutuklah kamu jika kamu mendengarkan firman Tuhan tapi kamu tidak melakukannya, kamu akan terkutuk. Itu sudah terprediksi, itu sudah terencana. Kamu melakukan, kamu diberkati, kamu nggak melakukan, udah kutuk. Nah, di mana dan siapa yang melakukan ini? Kehendak bebas Bapak Ibu Saudara. Free will Bapak Ibu Saudara. Makanya kemudian saya bilang next slide boleh. Inilah yang disebut sebenarnya dengan spiritual warfare. Peperangan rohani sesungguhnya itu di mana? Di jiwa Bapak Ibu Saudara. Setan budine apa? 2 minggu yang lalu kami undang salah satu pembicara sekumnya salah satu organisasi, masih muda tapi dia udah jadi sekum organisasi. Saya undang di Tawangmangu dan setelah selesai dia panggil, dia doakan, wah anak-anak kami manifest dan lain sebagainya. Saya sampai diwandul, sampai jerumuk dan sebagainya. Sampai dipegangi, wah segala macam. Saya bilang sudah jangan dipegangi, ini beda nih. Sampai ibadah selesai masih tidur, mungkin setengah jam baru dia bangun. Baru saya konseling kenapa dia gitu. Spiritual warfare bukan masalah pekerjaan setan, meskipun ada hubungannya di situ. Bukan masalah kita kena santet, toko kita diguna-guna, pekerjaan kita dihambat oleh teman-teman kita, ada itu memang iya. Tapi kalau kita sudah percaya Yesus, ulangi bersama-sama, setan ora doyan demit ora doyan. Amin. Amin. Yang menjadi persoalan di mana? Jiwa sekarang. Jadi setannya itu sudah pasti kan, jiwanya itu persoalan. Next slide boleh kembali. Nah, karena saya perlu ilustrasi. Ini direkam. Direkam. Boleh direkam. Biarin dia gitu terus nama. Di tengah.
yang tadi ya, baik saudara. Kita terdiri dari tubuh, sing ketok. Dari tubuh, jiwa, dan roh. Ini persoalannya di jiwa itu gini Bapak Ibu Saudara. Tubuh Bapak Ibu Saudara, baru. Tubuh Bapak Ibu Saudara itu bisa berkomunikasi dengan jiwa, tapi tubuh Bapak Ibu Saudara nggak bisa berkomunikasi dengan roh. Ya, tubuh mana? Boleh berhubungan terus dengan jiwa, tapi tidak dengan roh bagiannya. Sebaliknya, roh saudara bisa berkomunikasi dengan jiwa, tapi roh saudara nggak bisa berkomunikasi dengan tubuh saudara. Ini problem. Itu bagian 7. Boleh berhubungan terus dengan roh. Bagian yang ke-6 bagian roh. Boleh berhubungan dengan jiwa, tapi tidak dengan tubuh. Yang bisa berkomunikasi dua-duanya itu jiwa. Dia bisa balik dinding, dia bisa balik dinding. Dia bisa ngikutin keinginan tubuh, dia juga bisa ngikutin keinginan roh. Tapi sebaliknya, dia tidak mau mengikuti keinginan tubuh, dia juga bisa tidak mengikuti keinginan roh. Siapa yang menentukan free will? Kehendak bebas Bapak Ibu Saudara. Di dalam jiwa ada apa tadi? Pikiran, perasaan, kehendak. Di pikiran ini bahaya saudara. Saya berkali-kali bilang kalau saya didatangi ngaji, siapa yang masih takut setan dan hantu? Angkat tangan. Ada? Ada? Nah, yang masih ada. Yang pernah takut. Wih, luar biasa jemaah ngaji, luar biasa. Bener-bener setan ora doyan duit orang duit. Jos tenan. Oh, enggak ketemu. Pengen didoakan ketemu. Jadi masih di situ ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus, saya sudah pernah mengadakan survei di mahasiswa saya. Mahasiswa kami itu, karena kami buka institut, mahasiswa kami sekarang kurang lebih sekitar 320 dengan institut dan teologi dan PAK. Dari survei yang saya berikan, kenapa mereka itu takut setan? Karena kamar mandi kami kan nggak ada yang di dalam, semuanya di luar. Kenapa mereka takut pipis di malam hari? Terbayang-bayang. Kenapa kok terbayang-bayang? Sebab tubuhnya suka sekali melihat film-film horor. Desa Penari, saya baru apa? Di film horor. Siksa kubur, lo ngerti? Aku ngetesnya kan, ternyata dia ngerti. Ya buat apa? Oh, udah syukur semua tonton. Loh, itu real. Iya, saya setuju. Itu nyata setan. Iya betul. Dan semakin mbok tonton, semakin saudara lihat, mata saudara, telinga saudara, panca indera saudara, itu mempengaruhi jiwamu. Makanya saya nggak boleh dan tidak mengizinkan anak-anak saya nonton film misteri dan film hantu. Kenapa? Sakit jiwa loh nanti. Sakit jiwa kan nggak harus edan. Jadi kenapa kok mahasiswa saya itu takut kencing ke sana? Dia nontonin itu. Jadi waktu tiba malam dan kebetulan hantunya itu muncul di malam hari, pas buka pintu langsung kelingan. Aku mau dulu ngomong, aduh. Nek sing lanang nih maaf kata kadang-kadang kurang ajar gitu. Saya disiplin kayak hari ini, saya disiplin 3 hari puasa mereka karena mereka buang nasi. Mulai hari ini sampai Selasa. Saya lanang sih kurang ajar apa? Saking medine nyimpen di botol aqua. Nguyuwe di botol aqua kan kurang ajar. Enek sing melu diombe dikira teh. Wah, kecelakaan nih mahasiswa ini. Kenapa kok begitu? Saking takutnya dia. Karena Bapak Ibu Saudara, apa yang tubuh itu lihat. Next slide, boleh kasih dulu. Nah, boleh. Nah ini.
Yang saudara kata, yang saudara dengar, yang saudara cium, yang saudara raba, yang saudara lihat lewat tubuh saudara itu berpengaruh kepada jiwa saudara. Kenapa semua orang tidak bisa maju? Karena orang punya masa lalu. Kenapa orang punya masa lalu? Semua tubuh kita itu yang dialami waktu dia dicambuk, waktu dia disiplin, waktu dia mengalami putus pacar pernah? Pernah. Waktu dia putus pacar, aku sengaja ngepas. Termasuk putus pacar, saudara, itu pengalaman gak akan hilang. Kenapa gak hilang? Tersimpan di pikiran saudara. Gak bisa hilang. Gak bisa hilang. Masih ingat? Sakit hatinya? Enggak. Tenang ya. Baru terus enggak lebih. Nah serius saudara. Meskipun dia bilang enggak ingat, sebenarnya dia ingat. Serius. Semakin dia bohong, semakin dia ingat sebenarnya. Contohnya bukan? Kaya. Ini saudara, hati-hati mas. Setiap orang yang bilang begini, biar semuanya ini hanya saya dan Tuhan yang tahu. Saya kasih tahu, itu saudara terjebak dengan masa lalu. Kalau saudara bilang begini, biar sakit ini hanya saya dan Tuhan yang tahu, saya katakan saudara terjebak dengan masa lalu. Dan gak akan selesai. Kenapa? Karena disimpan di memori ini. Makanya kemudian Roh berkata, ngomong-ngomong bentuk tubuh itu, lupakan masa lalunya. Karena Roh ini ada kehidupan. Roh ini ada Roh Kudus. Roh ini yang kasih teguran kepada jiwa untuk disampaikan kepada tubuh. Sebab kalau enggak, semuanya itu berkaitan Bapak Ibu Saudara. Jadi hati-hatilah. Sesungguhnya real spiritual warfare itu ada di sini, di jiwa. Dia ngikutin keinginan tubuh atau dia ngikutin keinginannya roh. Kalau dia ngikutin keinginan tubuh, that's why beberapa orang, tidak semua ya, beberapa orang Kristen kenapa susah lepas rokok? Dirasa kan? Rasanya enak. Betul? Nek orang rokok pahit, ngapusi wadah. Kenapa kok nggak rokok pahit? Itu karena sudah kebiasaan kan? Sampaikan ke jiwanya dia bahwa rokok itu enak. Meskipun ketika jiwa berkomunikasi dengan roh, dia bilang, tubuh ngomong kalau rokok itu enak. Roh bilang begini, kalau kamu rokok terus, aku bawa asapi terus. Bilang sama tubuh, bilang enggak. Dan dia bisa menolak dan bisa menerima jiwa itu. Dia bisa tolak keinginannya tubuh, tapi dia juga bisa terima keinginan tubuh. Dia bisa tolak keinginannya roh, dan dia juga bisa terima keinginan roh. Makanya ketika firman Tuhan bilang begini, iman timbul dari mendengar akan firman Tuhan. Tubuhnya mendengar akan firman Tuhan, diteruskan ke jiwa. Waktu jiwa meneruskan ke roh, roh sampaikan ulang, jadilah pelaku firman. Dan jiwa mengikuti keinginan roh. Dan ketika jiwa terus mengikuti keinginan roh, maka yang terjadi, tubuh saudara tampil terbuka menjadi Injil yang terbuka. Tepuk tangan buat teman-teman. Next slide boleh. Efesus pasal sebelum next slide boleh kembali dulu lagi. Roma pasal 12 kemudian menasihatkan kita ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Kenapa kok tubuh kita yang perlu dipersembahkan? Karena tubuh kita dipengaruhi oleh panca indera itu tadi. Kalau saudara persembahkan tubuh saudara, jiwa saudara yang berpengaruh. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ayat yang kedua, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh di jiwa kan. Pembaharuan akal budi di mana?
Di jiwa. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak di mana? Di jiwa. Supaya kamu bisa membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Makanya tubuh saudara-saudara harus persembahkan supaya jiwa saudara juga dipengaruhi, dan ketika jiwa saudara dipengaruhi, roh saudara bisa dengan baik memerintah, mempengaruhi seluruhnya, baik jiwa saudara maupun tubuh saudara. Sehingga kemudian boleh next slide. Efesus pasal 4, 23, 24 mengatakan begini, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia yang baru. Jadi berkaitan kan? Dibaharui rohmu, pikiranmu di jiwa, dan mengenakan manusia yang baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Next slide. Kenapa kok saya buka dengan Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian A? Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Efesus kasih peringatan kita begini. Dalam hal itu, terjemahan Indonesia sederhana ya. Dalam hal itu, janganlah beri kesempatan kepada iblis untuk mengalahkan kamu. Iblis, kata yang dipakai itu banyak. Ada kata Satan, setan, diabolos. Yang suka bolos? Nah, temennya. Ada itu kata itu diabolos. Tapi ada satu kata yang menarik di Alkitab yang ditulis secara literal. Nama setan yang dipakai adalah Beelzebul. Beelzebul itu artinya King of Flies, dewa lalat, dewa laler. Kenapa kok kita nggak boleh kasih kesempatan kepada iblis? Perhatikan next slide. Kita baca bersama-sama hitungan yang 3, 1, 2, 3. Segala kegerangan, kalau nggak dibuang jiwamu, kan itu semua ada di jiwa tuh, yang bisa dirasa. Marah itu kan emosi, geram itu kan emosi, itu kan ada di jiwa. Kalau saudara nggak buang, nggak usah undang setan, setannya yang datang, karena dia king of life. Nggak usah diundang setan, setannya akan datang. Kalau masih ada kemarahan, kepahitan, kekeraman, pertikaian, fitnah, kalau saudara tidak buang di dalam jiwa saudara, sebelum datang ke kami. Itulah yang disebut sebagai spiritual warfare. Sehingga kemudian apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Efesus pasal 4, 32, boleh next slide. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Untuk melupakan masa lalu, untuk melupakan yang ada di jiwa kita tadi, melupakan mantan, kepahitan dan lain sebagainya, paradok memang. Karena justru harus diakui. Selama saudara nyimpen dan saudara berkata, biar saya dan Tuhan yang tahu, saudara masih ada di masa lalu. Tapi ketika orang berkata begini, kamu kan dulu, kan kamu pernah narkoba kan, kamu kan dulu. Dan kemudian kita berkata, oh betul, dulu saya memang pernah narkoba, dulu memang pernah saya jatuh, saya pernah bercerai, ya saya akui. Saya pernah gagal dalam rumah tangga, betul, saya akui. Waktu saudara mengakui itu, saudara lepas. Paulus bilang begini, dulu aku penganiaya jemaat, dulu aku penangkap umat Tuhan, dulu aku pembunuh. Diakui semua malah. Diakui bukan sebuah pride, diakui bukan sebuah kebanggaan, bukan. Diakui karena memang itu yang dilakukan di masa lalu, tapi selesai. Tapi kalau saudara nggak selesaikan, dan saudara masih simpan dan itu menjadi rahasia dalam hidup saudara, itu yang justru berbahaya. Itu yang spiritual warfare-nya tuh di situ.
Setiap saudara di masa lalu, saudara tidak pernah selesai, saudara tidak pernah mengakui, saudara masih simpan rapat dan hanya Tuhan yang tahu dalam hidup saudara. Itu yang saya katakan, itu yang berbahaya. Waktu saudara tidak akuinya, waktu saudara tidak mengakuinya, sudah berarti simpan semua masa lalu saudara. Saya pernah cerita dengan saudara waktu saya punya gelar STH. Bukan sarjana teologi, tapi sopir truk harian. Karena sampai dengan hari ini saya sopir, masih nganterin belanja. Nah, tonggoku, sing tahu asli karakterku kecil di Ngemplak Rejosari di Solo, tahu betul nakalnya saya. Kebetulan saya itu nganter kepala asrama belanja kembang bunga. Kaget ketemu saya, loh Mas Kotong, nama saya Kotong kalau di Solo. Kenapa Kotong? Saya cucu pertama dan di Kudang. Anak Kotong dewe nih, ganteng dewe, malah jadi Kotong bablas, malah jadi jeneng. Sampai dengan hari ini, nah, saya cari di semua kamus Kotong yang ini aku gak ono artine belas, nggak ketemu lah. Mbahku di sini Kudang mau ngopo. Nama saya jelas kok, Yunianto. Yuni karena saya lahir di bulan Juni. Anto itu artinya laki-laki sejati. Saya sudah buktikan gitu loh. Oh ya, Mas Kotong gitu. Loh, kok ibu kepala sama bilang, loh, kok tahu kenal? Oh Bu, ini tangga saya ini. Wah, ini mungkin. Terus dikenalin. Loh, ini namanya Pak Anto. Pak Anto itu pendeta. Wah, itu kayak disambut buledek di siang hari loh. Wah, kaget. Lu kamu mungkin Bu. Kotong kok jadi pendeta gitu ya. Wah, aku ya rada piye waktu dulu. Gak dipercaya. Kenapa? Dia lihat betul masa lalu saya. Dia lihat betul bagaimana saya nakalnya kayak apa. Dia tahu, dia lihat. Tapi justru saya berkata, Bu, betul. Itu semua masa lalu. Itu saya lakukan di belakang. Iya. Saya tidak memungkirinya, karena itu saya buat. Tapi bukankah 2 Korintus pasal 5:17 berkata begini, jadi siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah. Jadi kalau saudara sudah kenal Yesus, kalau saudara sudah berjumpa dengan Yesus, harusnya ada perubahan. Itulah sebabnya saudara tidak terjebak dengan masa lalu. Itulah sebabnya kenapa saudara harus saling mengampuni. Saudara harus forgiveness. Saudara harus buang. Saudara harus lepaskan. Saudara harus akui semua hal yang pernah saudara lakukan kegagalan di masa lalu. Next, kenapa kita buat itu? Filipi pasal 4, 7 dan 8 mengatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, karena pikiran saudara mempengaruhi jiwa saudara. Karena di jiwa saudara ada pikiran saudara. Paling terakhir, inilah yang disebut sebagai the Great War. Peperangan terbesar saudara adalah antara your spirit and your flesh. Saudara pilih yang mana? Jiwa saudara pilih yang mana? Pilih ikuti keinginan roh atau jiwa saudara mengikuti keinginan tubuh. Kemudian Galatia dan Efesus surat kembali itu mengatakan yang kukehendaki lakukanlah keinginan roh. Karena roh itu yang membisiki kita, roh itu yang menuntun kita ke jalan kebenaran. Dan jangan turuti keinginan daging. Galatia menjelaskan begitu rinci apa yang disebut keinginan daging. Perselisihan, perseteruan, cemburu dan lain sebagainya. Dijelaskan begitu rupa. Jangan sampai jiwa saudara memilih keinginan itu karena akan mengakibatkan kebinasaan. Tapi pilihlah roh, karena roh selalu membawa kita dalam kehidupan. Itu
Itulah the great war, itulah spiritual warfare, itulah peperangan rohani. Gak sekedar bicara mengenai setan, gak sekedar bicara mengenai iblis, tapi pertempuran hari ini setelah saudara percaya Yesus adalah di dalam jiwa saudara. Ikutin yang mana, kanan atau kiri, spirit atau flesh, roh atau keinginan daging. Mari kita renungkan firman Tuhan. Saya mau pemain musik masuk ke depan. Boleh dipersiapkan satu lagu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan. Kalau ku hidup, kami mau hidup. Boleh. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengalaman. Yesus, ku ikut
ditentukan di jiwa kami. Karena kehendak itu ada di dalam jiwa kami, pikiran itu ada di dalam jiwa kami. Bantu kami Roh Kudus untuk terus memilih keinginan roh dan tidak sekedar mengikuti keinginan daging. Bantu kami Roh Kudus untuk jiwa kami ini melakukan kehendak Tuhan, mana yang baik, mana yang sempurna di hadapan Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, untuk kami juga meninggalkan setiap masa lalu kami, untuk kami juga melupakannya seperti Paulus. Bukan aku sudah meraihnya, tetapi ini yang aku lakukan, aku melupakan di belakangku dan mengarahkan tujuanku. Tuhan, tolong setiap kami. Biar kami belajar mengampuni setiap hal yang belakang kami, Tuhan. Biar kami belajar mengampuni semua peristiwa-peristiwa yang pahit, semua peristiwa-peristiwa yang bikin kami marah, jengkel. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong kami. Roh Kudus, tolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun atas setiap umat-Mu di tempat ini, Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan yang disampaikan kepada setiap kami. Tolong ajar kami lebih lagi Tuhan menurut kehendak-Mu Bapa. Jadi seperti Engkau biarkan kami lebih lagi sempurnakan sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu di pagi hari indah ini Tuhan. Biarkan setiap apapun yang hamba-Mu ini kerjakan selalu Kau buat berhasil dengan luar biasa. Hikmat yang tempatnya maha tinggi turun atas hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Coba sebentar kami akan memberikan yang terbaik persembahan kami yang kedua Bapa. Telah Kau berkati setiap persembahan kami. Kami percaya apa yang kami tabur pasti kami tuai sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau serahkan semua dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama yang berkuasa di atas segala-galanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak bisa dikasihi Tuhan. Bapak bisa dikasihi Tuhan. Sambil kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman dengan petugas waktu dan tempat kami sediakan. Puji nama Tuhan. Shalom kekasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Ya, percaya firman Tuhan pagi hari ini boleh kembali membangkitkan roh kita menjadi pribadi yang selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Kita mau memilih hidup oleh roh dan bukan hidup oleh daging, karena roh itu akan menuju di dalam kehidupan kekal, tetapi ketika kita memilih hidup di dalam daging, kebinasaan itulah yang kita terima, ya. Untuk itu mari kasih Tuhan kita terus berjuang untuk membawa kehidupan kita seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dan hari
beberapa perubahan. Untuk itu kekasih Tuhan bisa perhatikan. Pengumuman hari ini hari Minggu tanggal 5 Mei 2024. Yang pertama kami seluruh keluarga besar Betani Nganjuk ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Junianto yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan pakai lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan, dan Tuhan selalu memberi kesehatan yang sempurna. Puji nama Tuhan. Saudaraku, untuk ibadah FA dan doa malam minggu ini diliburkan, ya, digabung dengan ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga pada hari Kamis pagi, ya. Jadi hari Rabu dan doa malam hari Kamis, ya, ditiadakan langsung, ya, dipusatkan di ibadah perayaan, yaitu kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, ya. Untuk itu mari hadirilah ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga pada besok hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 dengan jam yang sama, yaitu jam 8.30 atau setengah 9 pagi di tempat ini. Itu tanggalnya merah, ya kekasih Tuhan. Yang pasti semuanya libur. Yuk kita bawa keluarga kita bersama-sama untuk kita beribadah. Firman hari ini sudah memberitahu pada kita punya free will, ya. Kita mau nurut roh atau kita mau nurut daging, ya. Kalau kita nurut roh, maka roh ini akan selalu membawa kita untuk dekat dengan Tuhan, ya. Untuk itu mari besok hari Kamis ajak keluarga kita, mari bersama-sama kita boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga di tempat ini, ya. Puji nama Tuhan. Dan selanjutnya kekasih Tuhan, mari hadir juga di dalam ibadah 10 hari, ya betul. 10 hari doa pencurahan Roh Kudus, ya, di tempat ini. Jadi mulai tanggal 10 sampai 18 Mei 2024 jam 18.30 atau setengah 7 malam di tempat ini, ya. Jadi mulai nanti setelah hari Kamis, hari Jumat sampai Sabtunya depan, ya. Jadi nanti tanggal 19 itu kita merayakan hari Pentakosta, ya, kekasih Tuhan. Kasih Tuhan bisa hadir setiap hari di tempat ini jam setengah 7 malam untuk kita duduk diam, biarlah roh kita terus senantiasa dipenuhi, ya, dengan kuasa Roh Kudus, dan hidup kita selalu ada di dalam kehendak Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Dan selanjutnya kekasih Tuhan, untuk ibadah Betani Kid atau Happy Kid, ya, anak sekolah minggu hari ini libur karena selesai ibadah ini ada acara Paskah Youth, ya, yang akan pergi atau outbound, ya, ke Jolotundo. Nah, itu kekasih Tuhan, ya. Jadi nanti selesai ibadah para youth berkumpul, ya. Setelah itu nanti kita akan berangkat bersama ke Jolotundo, ya, untuk merayakan Paskah. Dan ini untuk youth adalah kloter terakhir, gitu, ya, karena Paskahnya gantian BBI sekolah minggu. Nah, ini Mei kok masih ada Paskah, ya, karena memang harus ya seperti itulah saudara, ya. Jadi harus tertata, jadi semuanya satu-satu, ya, satu-satu. Dan di bulan Mei ini sebelum kenaikan Tuhan Yesus, anak-anak ini juga akan merayakan Paskah, ya, di luar area, tetapi tetap di dalam roh, ya. Bukan di dalam daging tentunya, ya. Oke, ya, itu yang saya sampaikan. Dan nanti anak-anak sekali lagi bisa langsung dibawa pulang karena hari ini untuk Betani Kid sementara libur karena harinya dipakai untuk anak-anak youth merayakan Paskah, ya. Puji nama Tuhan. Dan selanjutnya kekasih Tuhan, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Kami persilakan untuk bangkit berdiri yang baru pertama kali, ya. Puji Tuhan, ya. Selamat datang Bapak Ibu, ya, Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah beribadah bersama kami, terus dibangun, bertumbuh di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa, juga melayani Tuhan dengan apa yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Juga jadi itu yang bisa saya sampaikan dari Tuhan. Yang terakhir apa? Tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Hari-hari ini sulit untuk kita mungkin untuk selalu
berbahagia ya kekasih Tuhan, karena banyak hal yang terjadi. Tetapi mari teruslah berbahagia. Tadi malam ketika saya kumpulkan anak Ayu juga gitu ya, selesai di dalam pembicaraan kita. Oke, sekarang boleh pulang, tetap semangat, sehat. Lalu anak muda ya Ayunya langsung nyaut, jangan lupa bahagia ya. Saat itu langsung jangan lupa bahagia. Nah itu ya. Jadi memang saudara itu tidak boleh kita lupakan, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi kalau semangat yang patah, siapa yang mau kering tulangnya? Gak ada ya. Kita sehat kuat untuk kemuliaan Tuhan. Untuk apapun yang terjadi, berjuanglah untuk bahagia, berjuanglah untuk bersukacita. Sukacita yang dari Tuhan tidak akan dipengaruhi oleh apapun dan siapapun ya, karena Roh Kudus yang terus menopang kita. Puji Tuhan. Itu yang perlu saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari saya untuk bangkit menjadi kekasih Tuhan. Kita mau akhiri ibadah dari pagi di siang hari ini. Berikan serang-serang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Penyertaanmu sempurna dan tanganmu penuh damai. Allah sejahtera wahai pengawalan. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Terima kasih Tuhan, sampaikan-Mu telah memimpin kami untuk bisa ibadah kami di siang hari. Kami percaya Tuhan, Engkau telah berfirman oleh hamba-Mu, bagaimana sebagai orang percaya kami harus bertindak. Kami sadar Tuhan bahwa dalam tubuh kami ada tubuh, jiwa dan roh, dan seringkali Tuhan kadang-kadang kami memiliki daging yaitu tubuh kami Tuhan. Untuk kami mengerti Tuhan dengan firman sampaikan hari ini, kami belajar Tuhan untuk kami mengarahkan hidup kami kepada roh Tuhan yang dalam diri kami, itu roh kudus yang ada dalam diri kami. Karena kami percaya Tuhan, kami mau dituntun oleh roh Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau menguasai hati pikiran kami, pikiran perasaan kehendak kami, dan kami percaya Tuhan, biar Tuhan jiwa kami dikuasai oleh kehendak roh kudus. Dan kami percaya Tuhan, kehidupan kami menjadi pelaku kebenaran firman. Pimpin kami Tuhan, berikan pengertian belajar akan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau akan tunjukkan jalan-jalan bagi kami. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami, kami percaya Tuhan, Kau selalu ada dalam hidup kami. Dan biar Tuhan kami melihat kuasa-Mu nyata dari kami. Terima kasih Tuhan. Berkat juga hamba-Mu dengan firman-Mu, Bapa dari nyata. Kami percaya Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu di dalam setiap aktivitasnya, di dalam keluarganya, di dalam setiap pelayanannya, di dalam sekolah kita, di dalam setiap aktivitas pekerjaan Kau buat berhasil. Hamba-Mu ini senantiasa Tuhan, dan kami percaya hamba-Mu saja yang tinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga atas berkat-berkat-Mu yang diberikan bagi setiap umat di tempat ini, sehingga kami semua telah memberikan apa yang dapat kami berikan. Kau bukan Allah yang berhutang dan pasti mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Dan jika sedang pulang ke rumah masing-masing, kami percaya mereka makin kami sampai tujuan dengan selamat. Tidak kosong apapun juga, benar-benar sempurna dalam hidup kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, pendidikan kami, pelayanan kami, apapun yang kami berhasilkan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa bagi negara ini, bagi pemerintah negara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar Tuhan Kau pimpin senantiasa Tuhan, supaya kami Tuhan dapat melihat Tuhan kuasa-Mu nyata Tuhan. Kami terus berdoa bagi bangsa ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Maksud kasih kita mengangkat kedua tangan kita terima berkat dari Allah Bapa. Kina ramana sikap patara bayar, kina ramana sikap patara bayar makian. Tuhan naikkan hamba-Mu minta berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. So kasih melalui dengan berkat dari Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor kepala, kau tidak turun tapi naik. Firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan ini bersama-sama berkata,